Assalamualaikum. Halo, sudah ada orangkah di sana? Ya, Ibu. Oh, sudah ada. Saya ucap salam, nggak ada yang jawab habisnya. Ya, tolong videonya dinyalain dulu ya. Jadi biar ketahuan ada orang apa enggak di belakang layarnya. Karena dari tadi saya ucap salam, nggak ada yang nyaut satupun. Oke, saya mulai aja ya. Karena nggak ada yang mendengarkan instruksi sama sekali, hanya satu orang aja. Oke, materi kita minggu ini tentang analisis kualitatif senyawa obat ya. Jadi kita sudah masuk ke materi pertama. Kalau minggu kemarin kan masih materi umum ya, dari ketentuan umum dalam farmakope. Ya, sekarang kita sudah masuk ke pendahuluan ya pada analisa kualitatif. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan di minggu lalu, bahwa pada kimia farmasi ini itu kan nanti akan dibahas dua ya, yang berhubungan dengan metode analisis. Ada metode analisis yang secara kualitatif dan ada yang secara kuantitatif. Tapi di pembahasannya itu dalam semester yang berbeda ya. Kalau pada kualitatif ini di semester 2 ya, pada farmasi 1, nanti untuk yang analisis kuantitatifnya itu nanti kalian akan dapatkan di semester 3 berarti ya. Sekarang kalian semester 2 kan ya? Ya, jadi nanti untuk semester 3 atau semester berikutnya kalian akan mendapatkan kimia farmasi 2, di mana kalau kimia farmasi 2 itu tentang analisis kuantitatif dari senyawa obat ya. Nah, analisis kualitatif kalian juga sudah pasti tahu ya, beda dengan kuanti ya. Kalau kuali di sini kan kita fokusnya itu hanya sampai pada mengetahui gitu ya, ada atau tidaknya suatu zat yang terkandung di dalam sampel. Ya, kalau kuantitatif
itu sudah berbicara berapa banyak ya, berapakah banyaknya zat yang terkandung di dalam sampel tersebut ya. Jadi antara kuali dengan kuanti ini sebenarnya dia saling itu ya, berurutan atau berunutan, karena pertama itu kita uji kualitatif dulu, kalau memang dia terbukti ada, baru setelah itu masuk ke uji kuantitatifnya, ya kan. Setelah tahu ada, kemudian kita mau tahu berapa banyak sih adanya zat tersebut di dalam sampel. Nah, untuk kuanti berarti nanti kesimpulan ataupun hasil yang kalian dapatkan adalah berupa angka, ya, karena kita berbicaranya banyaknya. Ya, berapakah banyaknya zat A di dalam suatu sampel adalah sekian, seperti itu. Oke, jadi analisis kuantitatif itu adalah kemampuan ya dalam mengidentifikasi ya. Jadi analisis kuantitatif di sini dia berbicaranya adalah mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi suatu zat ya yang terkandung di dalam sampel. Nah, di mana analisis kualitatif ini itu sangat penting dimiliki oleh seorang farmasis. Nah, kalian ini kan calon-calon farmasis ya, atau mungkin yang sudah dari SMK farmasi itu juga kan sudah dikatakan sebagai farmasis sih kalau menurut saya ya, karena bagian dari ya farmasi ya kan, TTK ya, tenaga teknis kefarmasian seperti itu. Ya, jadi mengidentifikasi suatu zat ya itu penting dimiliki oleh seorang farmasis. Apalagi kalian tingkatannya adalah S1 ya kan. Kalau S1 di sini kan berbeda ya dengan D3. Kalau D3 itu lebih banyak ke praktek istilahnya ya. Dan prakteknya ini memang kalau untuk di Stikes IKIVA itu lebih ke pelayanan ya. Begitupun untuk yang S1 farmasinya. Karena kan nanti tidak menuntut kemungkinan gitu ya, kalau seandainya kalian sudah menyelesaikan kuliah ya, perkuliahan ini ya bisa jadi nanti kalian akan diterima di apa namanya, suatu industri gitu ya, industri farmasi atau di pabrik obat ya, yang nantinya kalian akan ditempatkan di bagian QC kah ya, atau apa namanya, R&D ya, yang memang di bagian tersebut kan akan lebih banyak berhubungan dengan mengidentifikasi atau di analisa kuantitatifnya ya. Makanya kemampuan ini sangat penting ya dimiliki oleh kalian ya sebagai calon dari seorang farmasis. Kemudian sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimianya zat atau bahan obat bukan efek farmakologi. Jadi pada analisis kualitatif ini kita hanya berbicara atau berhubungan dengan sifat fisik ataupun sifat kimia yang dimiliki dari suatu zat ya. Jadi kita tidak berbicara efek farmakologinya nanti akan seperti apa. Jadi belum ya. Ini masih di tahap awal sekali. Ya, nanti mungkin kalau misalnya mau melakukan percobaan yang lebih lanjut gitu ya, setelah kualitatif, kemudian nanti masuk ke analisa kuantitatifnya, mungkin nanti kalian bisa sampai ke dalam masuk ke ranah efek farmakologi ya. Tapi kalau kita di analisa kualitatifnya sendiri itu kita tidak sampai berbicara tentang efek farmakologi ya. Jadi masih berhubungan dengan sifat fisika, dengan sifat kimianya. Nah, nanti kalau efek farmakologi beda lagi ya, ada mata kuliahnya tersendiri. Nah, di sini misalnya seperti bentuk cairan itu dapat menentukan warna, bau, indeks bias, titik didih, massa jenis, serta kelarutan. Begitu pula bila sampel berupa padatan dapat ditentukan warna, bau, warna nyala, titik leleh, bentuk kristal, serta kelarutannya. Ya, jadi mau nanti senyawanya ini dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk padatan, ya maka kita bisa mengidentifikasinya ya melalui analisa kualitatif ini. Sebentar ya.
Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, jadi di sini pada kimia farmasi itu ada penggolongan ya. Yang masuk di sini, yang dimaksud di sini adalah penggolongan teknik analisis. Ya, di mana pada teknik analisis ini digolongkan menjadi 3. Ya, ada kimia analisis kualitatif, ya, di mana analisis atau analisa kualitatif ini berbicara tentang identifikasi, ya, identifikasi elemen, spesies, senyawa yang ada di dalam sampel. Kemudian kalau kimia analisis kuantitatif berarti dia menentukan jumlah, ya, atau kadar absolut atau relatif dari suatu elemen atau spesies di dalam sampel. Kemudian yang ketiga, kimia analisis struktur, ya, di mana pada analisis struktur ini kita dapat mengetahui gitu ya, atau dapat menentukan letak dan ruang atom dalam suatu molekul. Ya, jadi untuk teknik analisis ini sebenarnya juga bisa ada beberapa metode lagi gitu ya. Misalnya di awal itu kan untuk metode analisis ini juga tergolong menjadi 2, ya kan? Ada yang berdasarkan metode konvensional dan juga metode modern. Nah, untuk konvensional nanti ada lagi penggolongannya gitu ya. Kemudian nanti untuk yang metode modern itu juga ada lagi penggolongannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini pada penggolongan teknik analisis, ya kalau analisis kualitatif di sini ya dia mengidentifikasi, ya kembali lagi. Jadi hanya sampai hasilnya itu adalah ada atau tidak ya suatu elemen atau suatu zat yang terkandung di dalam sampel atau suatu senyawa yang terkandung di dalam sampel. Nah, kalau untuk analisa kuantitatif ya, nah kita lihat di sini ini bedanya ya. Jadi kalau kuantitatif berarti dia menentukan jumlah ya, menentukan jumlah. Jadi nanti hasil akhirnya berupa angka. Ya, oh zat A ternyata yang terkandung di dalam sampel itu ada sekian gram atau mungkin kadarnya sekian persen ya, seperti itu. Jadi itu masuknya adalah di analisis atau di analisa kuantitatif. Nah, kalau untuk kimia analisa struktur, berarti di sini lebih melihat di sifat kimianya. Ya, nanti suatu senyawa obat itu kan dia mempunyai yang namanya struktur kimia. Ya, nah nanti akan dari struktur kimia itu kan antara obat satu dengan obat yang lain itu berbeda. Ya, ada yang dia mempunyai gugus gugus siklik ya. Ada yang mempunyai yang termasuk ke dalam senyawa alifatik atau senyawa siklik. Kemudian ada juga mungkin yang dia mempunyai gugus hidroksil atau gugus karbonil. Nah, itu nanti kita bisa menentukan gitu ya dengan analisis struktur tersebut. Ya, jadi menentukan letak dan ruang atom di dalam suatu molekul. Ya, nah ini kalau nggak salah sih ada ininya sendiri ya mata kuliahnya. Cuma saya lupa deh nama mata kuliah di S1 itu apa ya. Cuma kalau yang di dulu saya itu namanya elusidasi struktur ya, seperti itu. Tapi kalau kalian kayaknya nggak sampai ke elusidasi deh ya. Tapi nanti kalian lihat aja ya, nanti ada analisis struktur ya untuk analisa lanjutan ya dari kualitatif, kuantitatif, kemudian lanjut ke analisa strukturnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa kualitatif. Ya, tadi sudah dikatakan pada analisa kualitatif ini hanya mengidentifikasi, ya, hanya sampai pada tahapan mengidentifikasi saja. Apa yang akan kita identifikasi? Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga di minggu lalu, ya, bahwa pada sediaan farmasi ini kan atau yang ada di dalam monografi farmakope itu bukan hanya bentuknya itu sediaan obat saja, tapi ada juga yang berupa masih bahan baku atau zat aktif ya yang memang terkandung di dalam obat tersebut ya. Makanya
di analisa kualitatif di sini, yang diidentifikasi ini bisa berupa bahan baku. Ya, artinya bahan baku ya dia murni zat aktif saja. Ya, belum ada tambahan zat-zat yang lainnya. Ya, nah di sini bahan baku obat atau disebut juga dengan zat aktif tunggal. Ya. Nah, selain mengidentifikasi bahan baku, pada analisis kualitatif di sini juga dapat mengidentifikasi sediaan obat. Nah, kalau sediaan obat berarti disebut juga dengan kandungan zat aktif tunggal dalam sediaan obat, misalnya dalam bentuk salep, larutan, atau bentuk obat yang lainnya. Ya. Kemudian selain kedua bentuk tadi, bisa juga obat di dalam cairan tubuh. Ya, jadi ketika obat itu sudah dikonsumsi, gitu ya, kemudian kita mau mengidentifikasi ya, misalnya kayak pemakai narkoba gitu ya, kemudian dilakukan ada gerbek gitu ya, misalnya di suatu klub atau apa gitu ya, ada pemeriksaan mendadak gitu dari kepolisian. Nah, kemudian kan salah satu caranya itu adalah berarti harus mengidentifikasi dari cairan tubuh ya, apakah nanti seseorang tersebut memang teridentifikasi mengkonsumsi narkoba atau tidak ya. Nah, itu fungsi dari analisis kualitatif ya, yang mana pada analisis kualitatif ini bukan hanya selalu pada bahan baku saja ya, tetapi bisa bahan baku, sediaan obat, bahkan ketika obat itu sudah masuk ke dalam tubuh ya. Nah, di sini ada berbicara tentang kemurnian obat. Nah, kemurnian obat ini sudah kita bahas ya minggu lalu di tentang ketentuan monografi yang ada di dalam farmakope. Jadi kalau kita mau mengetahui kemurnian obat ya, atau obat itu dikatakan murni, maka kita harus melihat persyaratannya itu di dalam farmakope. Ya, suatu obat itu dikatakan murni kalau memang dia memenuhi persyaratan. Ya, kalau tidak memenuhi persyaratan di dalam farmakope, artinya obat tersebut tidak bisa dikatakan murni. Ya, karena standar di Indonesia kita menggunakannya adalah buku farmakope. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan obat gitu ya, berarti kita harus mengikuti persyaratan yang ada di dalam farmakope. Kemudian suatu obat bisa saja dia dikatakan tidak murni gitu ya, atau misalnya awalnya dia murni, kemudian tiba-tiba pada saat dilakukan pengecekan ulang gitu ya, itu ada atau didapatkan hasil yang berbeda gitu ya dari hasil pengujian yang pertama. Nah, itu bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, jadi sumber ketidakmurnian ini bisa dari cara pembuatannya, ya, atau mungkin dari proses degradasinya, dan bisa juga memang karena obat tersebut itu mengalami atau terkontaminasi. Ya, jadi ini adalah sumber-sumber dari ketidakmurnian suatu obat. Ya. Kemudian, nah ini ya yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa pada metode identifikasi ini ada yang menggunakan metode konvensional, ada juga yang menggunakan teknik yang modern, ya, atau metode modern. Artinya kalau konvensional, alat-alat yang kita gunakan itu masih alat-alat yang sederhana. Ya, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan juga ya bahan-bahan yang berbeda dengan metode modern nantinya, ya seperti itu. Nah, di sini untuk identifikasi obat secara konvensional ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap, ya. Jadi yang pertama ada uji pendahuluan. Ya, jadi di tahap awal kita mau mengidentifikasi suatu senyawa obat, maka kita harus melakukan uji pendahuluan terlebih dahulu. Ya, uji pendahuluan ini merupakan tahap awal. Ya, nanti kalau kalian menggunakan metode konvensional pun, ya itu pasti akan melalui uji pendahuluan metode modern ya yang menggunakan alat yang sangat istimewa ya atau yang alat yang sangat canggih ya itu tetap
akan melewati dulu uji pendahuluan. Ya, karena uji pendahuluan ini memang uji awal ya, tahap awal sekali sebelum kita melakukan ke tahap-tahap yang berikutnya. Nah, untuk uji pendahuluan ini meliputi ada penyanderaan atau organoleptik. Ya, di mana dengan organoleptik ini dengan menggunakan indera ya untuk menentukan bentuk, warna, bau dan rasa. Ya, jadi nanti ini juga kita sesuaikan dengan yang ada di dalam farmakope. Ya, kemarin kan di materi minggu lalu ada monografi ya, di mana di monografi itu ada yang disebut dengan pemerian. Nah, pemerian inilah yang nantinya yang harus disesuaikan. Ya, jadi zat yang mau kalian uji ya secara kualitatif ini itu kalian harus mengikuti atau harus sesuai dengan standar yang ada di dalam farmakope yaitu di bagian pemeriannya. Ya, karena kalau organoleptik ini kan menggunakan panca indera kita ya. Jadi nanti kita lihat nih bentuknya dia apa. Kemudian warnanya bagaimana, rasanya ya, kemudian baunya. Ya, artinya kalau organoleptik ini melibatkan panca indera kita mulai dari mata, ya, kemudian hidung, ya, kemudian indera pengecap ya, atau lidah gitu ya, sama tangan ya. Jadi tangan itu juga termasuk ke dalam organoleptik. Jadi untuk meraba ya, apakah nanti bentuknya itu serbuk hablur kah atau serbuk halus, karena dengan diraba itu juga kita bisa tahu gitu ya, oh ini halus banget gitu. Jadi tidak hanya dengan mata. Kemudian kalau untuk uji pendahuluan berikutnya dengan penentuan sifat-sifat fisika ya, misalnya kelarutan. Nah, ini juga lagi-lagi harus disesuaikan dengan farmakope ya. Jadi di sifat-sifat fisika ini kelarutannya nanti dia bagaimana? Ya, apakah dia larut dalam pelarut polar atau pelarut non polar ya. Kemudian pengarangan. Ya, jadi nanti di pengarangan ini kita lakukan pemijaran ya. Jadi nanti sampel yang akan kalian identifikasi ya, kalian masukkan ke dalam cawan uap, kemudian nanti kalian bakar. Nah, nanti kalian lihat ya sisa dari pengarangan itu dia warnanya apa ya. Kemudian fluoresensi. Nah, kalau fluoresensi berarti nanti kita melihat sampel kalian ini di bawah sinar UV. Ya, jadi misalnya sampel kalian bentuknya serbuk, ya udah nanti serbuknya ini kalian amati di bawah sinar UV. Nanti warnanya itu yang terpendar apa gitu ya, apakah warna biru atau warna kuning, hijau gitu ya. Ini maksud dari fluoresensi. Kemudian sifat fisika yang lainnya adalah penentuan titik lebur dan juga titik didih. Nah, ini semua kembali lagi harus disesuaikan dengan farmakope ya. Kemudian tes keasaman. Nah, kalau tes keasaman berarti dengan ini ya, uji pH ya. Nanti kalian tes dengan menggunakan alat pengukur pH. Ya, bisa dengan kertas lakmus atau bisa dengan kertas indikator, apa tuh yang satu lagi, pH universal. Ya, pH universal atau pH meter. Nah, kemudian masih di uji pendahuluan adalah penentuan unsur-unsur nitrogen ya, kemudian sulfur dan fosfat ya. Nah, di sini ini berurutan ya. Jadi jangan di uji pendahuluan ini tiba-tiba kamu langsung ke uji penentuan unsur-unsur. Jangan ya. Jadi harus berurutan. Ya, pertama itu organoleptik, yaitu adalah uji yang pertama kali harus kamu lakukan. Ya, dengan indera yang kalian punya, kalian melihat gitu ya, sampel yang kalian dapatkan itu dia bagaimana. Ya, kemudian setelah organoleptik ke sifat fisikanya.
Ya, baru setelah itu uji keasaman. Ya, baru setelah itu penentuan unsur-unsur. Nah, kenapa sih harus ada penentuan unsur-unsur? Karena yang namanya senyawa obat itu kan memang terdiri dari beberapa unsur kimia. Ya, nah unsurnya itu kan bisa macam-macam gitu ya. Karbon itu juga termasuk ya. Kemudian nitrogen atau unsur-unsur yang lainnya. Makanya di sini kita harus menentukan unsur-unsur tersebut ya. Tapi kenapa cuma 3 ini? Karena memang ketiga unsur ini yang biasanya selalu dimiliki oleh senyawa obat. Seperti itu. Nah, kemudian setelah uji pendahuluan, ya kita masuk ke tahapan penentuan gugus fungsional yang khas. Nah, ini sudah mulai masuk ke tahap yang sudah lebih menjurus, gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, kalian kan dapat sampel nih. Nah, sampelnya itu kalian nggak tahu kira-kira kalian itu dapat senyawa apa, ya. Nah, berarti di awal itu kalian harus melakukan uji pendahuluan. Dari uji pendahuluan ini nanti kan kemungkinan ada beberapa hasil ya yang kalian peroleh melalui uji pendahuluan ini. Ya, misalnya apa namanya? Misalnya kayak golongan ini deh apa namanya? Anestesi gitu ya. Nah, untuk obat-obat anestesi itu kan banyak ya. Nah, kalian nggak tahu anestesi yang mana nih obatnya. Nah, setelah melakukan uji pendahuluan, itu kan masih banyak, gitu ya. Terus nanti udah dilihat dari bau, rasa, nah yang bentuknya misalnya hablur putih, itu juga kan nggak cuma satu obat aja. Ya, kemudian yang warnanya kuning, itu juga ada beberapa contoh obat, gitu ya. Kemudian bau, juga seperti itu. Jadi di uji pendahuluan ini, hasil yang kalian dapat itu masih banyak ya, belum menemukan hanya satu zat saja. Nah, nanti kalau sudah mulai masuk ke tahap yang kedua, yaitu yang di penentuan gugus fungsional, ini kalian sudah mulai semakin berkurang. Ya, yang tadinya misalnya dari hasil uji pendahuluan itu kalian menduga ada 5 sampel. Ya, jadi dari kelima sampel ini ya yang masuk ke dalam sampel kamu itu ya hanya satu yang spesifiknya gitu kan. Nah, nanti setelah kamu melewati penentuan gugus fungsi ini, nanti yang tadinya dari hasil uji pendahuluan ini ada 5 obat ya yang menjadi dugaan kalian. Nah, nanti udah masuk ke tahap 2 berkurang jadi tinggal 3 sampel gitu ya. Terus nanti setelah melewati penentuan gugus fungsi, masuk ke penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal dengan mikroskop. Nah, kalau sudah penentuan jenis zat, artinya di sini sudah menggunakan pereaksi yang spesifik. Ya, di mana pereaksi spesifik ini memang hanya bereaksi terhadap satu atau 2 obat saja. Gitu ya. Misalnya kayak reaksi Mayer. Nah, reaksi Mayer ini dia spesifik untuk obat-obat untuk misalnya apa ya? Misalnya CTM gitu ya. Nah, jadi ketika dia ditambahkan apa namanya? Si sampel kamu ini ditambahkan Mayer, dia langsung berubah kuning gitu ya. Nah, berarti udah pasti dia adalah CTM gitu ya. Jadi istilahnya kalau di uji pendahuluan ini masih di tahap awal ya, itu masuk di uji pendahuluan. Kemudian kalau penentuan gugus fungsi ini itu sudah masuk ke uji dugaan, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau sudah ke tahap yang ketiga ini sudah masuk ke setelah uji dugaan itu uji penegasan. Ya, yang tadinya di tahap kedua ini kalian sudah menemukan 3 ya, kemungkinan 3 ya sampel apa namanya hasilnya. Nah, setelah melewati tahap yang ketiga ini, nah itu adalah uji penegasan. Ya, jadi nanti kesimpulan dari uji ketiga ini adalah yaitu adalah sampel kalian gitu. Ya, jadi dari yang banyak kemudian berkurang, kemudian hanya sisa tinggal satu aja
itu setelah melewati tahap yang ketiga. Hampir sama kayak praktek kimia ini ya, pada analisa kation anion sama, mirip kayak gitu. Ya, misalnya uji kation nih, kation itu kan ada banyak ya, ada berapa tuh kation? Ya, ada Ca, Ba, Mg, Al, Zn ya. Nah, dari semua golongan kation itu, ya berarti kan kalian nggak tahu nih sampel yang kalian dapatkan itu apa, apakah Ba atau Ca atau Al. Nah, untuk mengetahuinya berarti kita masuk dulu ke uji pendahuluan. Nah, pada kation itu uji pendahuluannya itu kan dengan menggunakan natrium hidroksida ya, dengan reaksi natrium hidroksida atau NaOH. Nanti kita tambahin sampel kita itu, tambahin NaOH, nanti kita lihat ya, oh dia terbentuk endapan putih. Nah, dari sekian banyak golongan kation yang terbentuk endapan putih itu misalnya golongan kation itu ada 12 ya. Nah, yang mengendap dengan ditambahkan NaOH itu hanya 6. Nah, ya, nah kalian tadi hasilnya adalah 6 endapan putih kan. Nah, berarti nanti termasuk yang ke-6 6 dari kation tadi gitu ya. Nah, nanti dari 6 itu kalian juga kan masih belum tahu nih. Terus sampel saya nih kira-kira apa ya? Karena dari hasil uji pendahuluan itu masih banyak nih dugaannya. Ya, kalau endapan putih itu kan berarti Al, Zn, Ca, Ba sama Mg. Ya, nah dari situ nanti kita masuk ke uji dugaan. Ya, tahap selanjutnya nanti kita tambahkan misalnya tambahkan kalium kromat gitu ya, yang memang spesifik untuk beberapa kation saja gitu ya. Nah, nanti misalnya ditambahkan kalium kromat itu terbentuk endapan kuning ya. Nah, yang membentuk endapan kuning itu dari 6 kation yang tadi itu hanya ada 3 ya, ada Pb, ada Ba, ada 2 ya yang terbentuk endapan kuning. Nah, ada 2. Nah, itu kan udah semakin berkurang. Ya, yang tadinya 6, oh spesifik nih, bereaksi gitu ya, positif membentuk endapan kuning. Artinya yang tadinya 6 terbuang 4. Ya, berarti kemungkinan sampel kamu itu ya antara Pb dan Ba. Nah, nanti dari Pb dan Ba ini juga kan kamu harus tahu gitu ya, jadi sampel saya apa, Ba atau Pb. Nah, baru setelah itu masuk ke uji penegasan. Nah, uji penegasan ini kamu mencari reaksi yang spesifik. Ya, terserah kamu mau spesifik untuk siapa, untuk Pb atau untuk si Ba. Oh, saya mau coba untuk yang Pb. Nah, nanti ditambahin apa? Nah, setelah ditambahkan dengan reaksi tersebut, oh iya, ternyata hasilnya positif. Nah, berarti kan hasilnya itu sudah tinggal satu kation saja, ya seperti itu. Jadi nanti tinggal kamu simpulkan, oh ternyata sampel yang saya dapatkan adalah positif Pb. Ya, seperti itu. Ini pun sama, jadi urutannya seperti itu. Ya, cuma bedanya di uji pendahuluannya ini itu bukan hanya ditambahkan NaOH aja. Ya, ada beberapa tahapan, ada 4 ya. Pertama dengan organoleptik, kemudian kita lihat kelarutannya. Kemudian kita panaskan atau dipijar. Ya, kemudian diamati di bawah fluoresensi. Ya, karena kenapa berbeda? Karena kita berbicaranya di sini adalah senyawa obat. Ya, kalau yang kation itu kan ya bagian kecil dari obatnya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini sumbernya ya dari Pharmacope, kemudian Underhoff sama Kovar. Oke, kemudian ada pada analisis itu ada kendala ya. Jadi kendala-kendalanya adalah senyawa-senyawa anorganik merupakan senyawa-senyawa ionik yang dapat ditentukan dengan suatu bagan tertentu dalam identifikasi secara konvensional. Ya.
Jadi senyawa-senyawa yang anorganik ini ya contohnya kayak tadi ya, kation anion itu kan senyawa anorganik. Jadi dia merupakan senyawa ion ya. Jadi hanya unsur aja. Ca, Ba, Al, Zn ya, atau kalau yang anionnya Cl-, Br-, I- ya, CO3 CO3 gitu ya. Nah, itu bisa diidentifikasinya secara konvensional ya, atau dengan cara yang sederhana. Berbeda dengan senyawa-senyawa organik, ya di mana kalau pada senyawa organik dia umumnya terikat pada ikatan kovalen, ya, dan belum ada suatu skema yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasinya secara konvensional. Mengingat umumnya senyawa obat adalah senyawa organik, maka hal ini juga menjadi kendala dalam analisis senyawa obat tersebut ya. Jadi mungkin kalian masih ingat ya yang dulu pernah dapat praktek kimia dasar ya, atau praktek kimia waktu SMA-nya dulu atau SMK-nya dulu ya. Jadi untuk praktek senyawa-senyawa anorganik ini yang tadi ya, identifikasi kation, identifikasi anion. Nah, kalian tuh suka dapat yang namanya bagan. Mbak Mala ada nggak Mbak Mala? Ada, Bu. Nah, Mala masih ingat nggak dulu waktu praktek kation anion kamu dapat bagan Mbak, atau ranting ya istilahnya? Iya, Bu, ada ranting kimia. Nah, ya. Jadi ranting itu ya dibuat untuk memudahkan kalian ya dalam mengidentifikasi suatu golongan atau senyawa anorganik ya. Jadi lebih enak gitu ya, mudah kalau kita membuat ranting. Tapi kalau untuk senyawa-senyawa organik ini lebih susah gitu ya, tidak ada skema yang yang benar-benar bisa digunakan gitu, beda dengan yang tadi untuk senyawa-senyawa anorganik. Ya, karena kalau senyawa anorganik itu kan hanya unsur ya, bagian terkecilnya, sedangkan obat itu kan tersusun dari beberapa macam unsur, kemudian beberapa macam ikatan kimianya pun berbeda. Ya, kalau yang tadi anorganik itu ya ikatannya dia ya bukan ikatan ya, dia senyawa ion hanya satu aja berdiri sendiri gitu kan. Tapi kalau sudah ikatan kovalen kan sudah ikatannya berbeda ya. Makanya di sini untuk senyawa obat itu untuk mengidentifikasinya juga banyak terdapat kendala ya, walaupun tadi ya sudah melewati beberapa tahap, tapi tetap aja kendala itu pasti akan ditemukan ya. Nah, identifikasi pemastian jenis senyawa dilakukan secara modern menggunakan instrumen-instrumen seperti spektrofotometri UV vis, kemudian spektrofotometri IR, spektrofotometri massa, KCKT, KG, dan sebagainya yang dapat memberikan hasil yang valid ya. Jadi memang kalau untuk senyawa obat ini sebaiknya sih menggunakan metode yang modern ya, karena tadi ya kalau menggunakan metode konvensional itu lebih sulit ya, karena belum ada skema yang benar-benar belum yang benar-benar bisa kita gunakan seperti itu ya. Tapi kalau pakai metode yang modern ini kan dia menggunakan alat-alat yang canggih ya, alat-alat yang canggih di mana tingkat keakurasiannya, kemudian validitasnya itu lebih baik atau lebih tinggi ya. Kalau konvensional ya pasti akan banyak ininya ya, hasil yang tidak sesuainya, istilahnya seperti itu, dibandingkan dengan menggunakan instrumen-instrumen ini ya. Kemudian setelah kendala-kendala ada senyawa obat organik ya, tadi dikatakan senyawa obat itu kan dia termasuk ke dalam senyawa organik ya. Nah, senyawa obat organik ini tergolong menjadi beberapa macam ya, ada asam lemah. Nah, asam lemah ini dia mempunyai gugus fungsi RCOOH ya. Ada yang tahu RCOOH ini gugus apa?
Ini gugus apa nih? Nah, ini gugus fungsi ya. Tadi kan di tahapan yang kedua ya. Tahapan kedua pada analisa kualitatif adalah penentuan senyawa berdasarkan gugus fungsinya ya, atau uji golongan istilahnya. Jadi nanti ada obat yang golongannya itu termasuk ke dalam asam lemah gitu ya, atau dia mempunyai gugusnya gugus karboksilat atau gugus karbonil atau gugusnya gugus alkohol. Nah, itu adalah penentuan dari gugus fungsi ya. Nah, ini contohnya adalah RCOOH. RCOOH ini merupakan salah satu jenis dari gugus fungsi yang ada pada senyawa organik. Ada yang tahu RCOOH ini dia gugus apa? Senyawa halida ya, Bu? Apa? Halida. Halida. Halida itu apa, Mbak? Halida itu CLBR. CLBRI. Nah, berarti kalau CLBRI-nya dia ada di mana, Mbak? Kalau ini halida. R-nya ya, Bu? Oh, R ya. Ada yang punya pendapat lain? RCOOH ini dia apa sih? Gugus fungsi apa? Ada yang masih ingat? Lupa semua kayaknya nih. Kimia organiknya udah sampai mana nih? Kalian udah dapat kimia organik kan sekarang ya? Semester ini ya? Atau semester kemarin? Kemarin Udah semester lalu udah dapat ya kimia organik? kimia dasar sih, Bu. Ya, Oh, kimia dasar. Kalau untuk gugus fungsi di kimia organik udah dapat belum? kimia organik baru mulai, Bu. Oh, baru mulai. Berarti baru di pendahuluan ya? Oke, ya. Jadi RCOOH ini dia gugus karboksil, ya. Dia gugus karboksil. Jadi kalau misalnya diuraikan itu, ya udah lama nggak nulis-nulis di Zoom. Nah, ini ya. Nah, ini COOH. Ya, seperti itu. Kalau ini kan dia disederhanakan. Nah, kalau R ini dia bukan halida, tapi R ini simbol dari alkil. Ya, alkil itu kan suatu alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Ya, alkana itu kan misalnya yang paling kecil C-nya 1 kan metana ya. Ketika si metana itu kan CH4. Nah, ya ini metana. Ketika dia kehilangan satu atom H, ya jadi CH3. Nah, ada satu tangan yang masih bebas. Nah, ini adalah gugus alkil. Ya, yang tadinya dia namanya metana, dia berubah menjadi metil. Seperti itu. Nah, satu tangannya ini dia mengikat gugus karboksil. Seperti itu. Ya. Nah, si asam lemah ini dia sukar larut dalam air kecuali asam asetat, asam propionat, asam barbiturat, kemudian larut dalam pelarut organik. Contoh dari asam lemah ada asam salisilat, asam benzoat, dan asetosal. Kemudian gugus fungsi yang kedua ya ada basa lemah. Nah, basa lemah ini dia gugus fungsinya adalah RNH2. Ada yang tahu NH2 ini apa? RNH2? Amina ya, Bu? Amin. Oke, betul ya. Jadi untuk yang ini dia gugus amin. Ya. Nah, di sini ada R, ada AR. Ini beda ya. Kalau R tadi ya dia gugus alkil.
ya, atau gugus alkil ini berarti dia termasuk ke dalam senyawa alifatik, ya. Artinya alifatik dia rantainya rantai terbuka. Nah, kalau AR dia bukan alifatik, ya, tapi dia siklik. Ya, kalau siklik artinya dia tertutup. Ya, jadi tertutup ini contohnya seperti benzen. Ya, seperti itu. Nah, untuk basa lemah, dia suka larut dalam air, kemudian larut dalam pelarut organik. Contohnya alkaloid, kodein, morfin, papaverin, dan CTM. Kemudian selain asam lemah basa lemah, ada juga garam organik. Ya, kalau garam organik berarti dia ada mengikat garamnya ya. Berarti ini kan natrium karboksilat ya. Ini natrium karboksilat. Nah, ini juga sama, ada gugus alkil ya. Di sini R. Nah, di sini untuk yang sikliknya ya, kemudian selain natrium karboksilat. Nah, ini juga aminnya juga ada yang amin dalam bentuk garam. Ya, jadi dia mengikat HCl ya. Nah, larut dalam air, kemudian tidak larut dalam pelarut organik. Contohnya adalah natrium benzoat, tiamin HCl, kemudian kodein HCl, papaverin HCl, natrium salisilat, tetrasiklin, kemudian morfin, dan piridoksin. Nah, ini aja ya kalau kalian bayangkan, kalian misalnya dapat yang tadi ya, kalian mendapatkan senyawa sampel yang ternyata dia mempunyai gugus fungsinya itu garam organik. Nah, yang mempunyai gugus fungsi yang termasuk ke dalam garam organik ini kan banyak nih. Nah, ini harus kalian uji semuanya gitu ya. Berarti kan harus mulai dari awal dulu tuh. Uji pendahuluannya bagaimana? Ya, setelah uji pendahuluan kemudian uji penentuan gugus fungsi. Ya, setelah itu baru nanti penentuan zat aktifnya. Ya, dari contoh beberapa ini ya, sampel kamu itu ya berarti cuma satu aja ya. Kemungkinan bisa natrium benzoat ataukah tiamin HCl atau piridoksin HCl misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan molekul netral. Nah, molekul netral ini berarti dia non-ionik ya. Umumnya dia sukar larut di dalam air. Contohnya adalah kloramfenikol dan paracetamol. Oke, nah ini zat pembawa ya. Karena kita mau mengidentifikasi sediaan obat atau senyawa obat. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi sediaan, artinya di dalam sediaan tersebut isinya itu bukan hanya zat aktif saja, ya ada zat pembawa ya di dalam tablet ataupun sediaan tersebut. Nah, misalnya kayak tablet itu kan di dalamnya itu komposisinya pasti ada zat aktif, udah pasti. Kemudian ada bahan penghancur, kemudian ada pelincir, ya ada bahan pembawa atau apa gitu ya, banyak komposisi yang ada di dalam tablet tersebut. Nah, kalau kita mau mengidentifikasinya, maka kita harus memisahkan zat pembawa tersebut ya agar nanti pada saat kita mengidentifikasi zat aktifnya, hasilnya itu akan lebih akurat gitu ya. Jangan sampai kalian mengidentifikasi sediaan tapi kalian belum memisahkan dulu atau belum mensintesisnya ya atau menarik dari zat pembawanya. Karena nanti takutnya hasilnya jadi rancu, bias. Ini benar nggak nih zat aktifnya atau karena pengaruh dari si zat pembawanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa macam zat pembawa di dalam sediaan obat ya. Jadi zat pembawa itu ada yang pembawa anorganik. Contohnya bolus, kemudian kalsium karbonat, magnesium oksid, kemudian natrium hidrogen karbonat dan talkum. Ya, kemudian ada juga yang pembawa organik. Contohnya fruktosa, glukosa, laktosa, sakarosa, sorbitol dan amilum. Kemudian dasar salep ya ada salep lemak ya, kemudian ada bulu domba alkohol,
kemudian salep hidrofil, lanolin, salep polietilen glikol, kemudian vaselin dan adepslami. Kemudian larutan pembawa, ya larutan pembawa di sini ada aseton, etanol, benzen, kloroform, eter, asam asetat, isopropanolol dan metanol. Ya, jadi ini ada beberapa contoh dari zat pembawa yang ada di dalam sediaan obat. Makanya kalau untuk mengidentifikasi sediaan obat itu memang lebih sulit ya dibandingkan kalau kita mau mengidentifikasi senyawa tunggal atau bahan baku gitu. Nah, ini ya untuk pemisahan zat pembawa anorganik. Tadi kan di sini macam-macam zat pembawa, ada pembawa anorganik ya. Nah, gimana kita mau memisahkannya? Jadi nanti kita masukkan ke dalam ini ya cawan Petri ya, kemudian nanti kita pijar ya atau kita bakar. Nah, setelah dibakar itu nanti di cawan Petri cawan uap ya, cawan penguap. Nanti di dalam cawan penguap itu ada sisa pembakaran atau sisa pemijaran. Nah, sisanya itu nanti kita bilas dengan air. Nah, nanti kita lihat setelah dibilas dengan air atau ditambahkan dengan air, dia mengendap atau larut. Ya, nah kalau untuk yang mengendap berarti ini untuk pembawa organik karbonat ya. Ya, di sini nih dia bersifat alkalis, kemudian yang mengendap lainnya adalah magnesium oksid, kemudian bolus ya. Kemudian ada juga talkum. Nah, untuk yang larut dia ada natrium karbonat. Nah, kalau untuk yang sudah larut nanti kita langsung uji karbonatnya ya. Nah, di uji karbonat ini itu nanti akan ada pembentukan karbon dioksida dan terbentuk larutan keruh ya, larutan keruh BaOH. BaOH 2 kali ini biasanya pakai barium hidroksida ya. Ini. Kemudian nah untuk bagian yang mengendap ini ya tadi kan di sini dia mengendap ya. Kemudian nanti kita tambahkan HCl encer. Nah, kalau dia ditambahkan HCl encer dia larut, maka ini si zat pembawanya itu dia kemungkinan si CaCl2 atau bisa juga NgCl2. Ya, kemudian ada juga yang setelah ditambahkan HCl dia nggak larut, tapi mengendap. Ya, nah yang mengendap ini kemungkinan dia bolus atau talkum. Ya. Nah, untuk yang bagian larut berarti nanti kita uji nih dia sebenarnya Ca atau Mg. Ya, berarti nanti kita lakukan uji untuk Ca ya dengan cara uji warna nyala ya, uji api berarti ya. Nanti nyalahnya itu berwarna merah bata. Ya, kemudian sebagai endapan kalsium oksalat. Nah, ini berarti nanti ditambahkan pelarut ya. Pelarut asam oksalat ya sehingga nanti terbentuk kalsium oksalat. Kemudian untuk yang uji Mg nanti dia akan terbentuk endapan magnesium amonium fosfat ya berarti nanti dia ditambahkan dengan amonium fosfat di sini ya. Kemudian dengan larutan kuning titan berwarna merah terang. Nah, ini pakai dengan larutan kuning titan. Titan, berarti ini pakai apa ya? Coba nanti saya cari lagi ya. Untuk yang ini dia titan itu pakai apa? Kalau ini kan lebih enak ya. Karena udah ada hasilnya, jadi udah ketahuan, oh dia pakai reaksinya amonium fosfat gitu kan. Cuma kalau yang ini masih agak ini nih. Nanti saya ini lagi ya. Untuk yang terbentuknya larutan kuning ini. Nah, kemudian untuk yang bagian mengendap ya, nanti dilebur ya, artinya dilebur nanti dipanaskan ya. Nanti dipanaskan kemudian ditambah dengan CaF2 dan asam sulfat. Nah, kalau setelah dilebur itu ternyata dia ada sisanya ya atau ada bagian yang masih ada di cawan penguapnya itu masih ada sisa, istilahnya seperti itu, nanti kamu tambahkan dengan air.
Ya, nanti kemudian kemungkinan untuk yang mengendap ini aluminium sulfat atau magnesium sulfat. Ya, nah untuk aluminium sulfat berarti nanti kita uji dengan uji AL. Kalau untuk yang magnesium sulfat ini nanti pakai Mg ya. Nah, untuk AL berarti nanti pakai natrium hidroksida bisa nih ya. Sebagai endapan AlOH3 berwarna ungu setelah ditambahkan, oh bukan, berarti ini ditambahkan CaF2 dan fenoftalen. Warna merah ungu dengan kinalizarin. Ya, jadi untuk si uji AL ini nanti ditambahkan CaF2 ya dan juga fenoftalen. Nanti akan terbentuk endapan berwarna ungu. Ya, kemudian ditambahkan reaksi kinalizarin, dia akan terbentuk warna merah ungu juga. Ya. Nah, untuk uji Mg itu berarti nanti lihat di uji Mg yang ini sama. Ya. Ini Mg-nya dari mana, Bu? Ya ini tadi ya. Tadi kan untuk bagian yang mengendap itu bisa talkum ya atau magnesium silikat ya. Nanti kalian lihat di sini. Nah, ada ini ya, talkum di sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini untuk pemisahan zat pembawa anorganik. Kemudian untuk pemisahan zat pembawa organik dapat dilakukan dengan teknik ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Zat pembawa pokok seperti karbohidrat ini dipisahkan dengan menggunakan etanol setelah terlebih dahulu diasamkan dengan asam tartar. Namun amilum tidak dilakukan dengan cara ini. Identifikasi karbohidrat yang termasuk ke dalam monosakarida ini dapat dilakukan dengan reaksi molis ya dan beberapa uji karbohidrat lainnya. Nah, tadi kan untuk yang pembawa organik itu dia tergolong karbohidrat ya. Sebagian besar ini karbohidrat semua. Berarti nanti untuk pemisahannya itu atau untuk mengidentifikasi zat pembawanya itu kita bisa menggunakan reaksi warna yang spesifik untuk golongan karbohidrat ya. Kayak tadi nih pakai reaksi molis. Nah, molis ini kan memang spesifik banget ya untuk golongan karbohidrat. Nah, ini hasilnya. Ada yang terbentuk apa namanya? Orange ya atau merah kecoklatan ini. Nah, ini ungu ya, seperti itu. Kemudian identifikasi larutan pembawa. Nah, untuk identifikasi larutan pembawa, ini dapat dilakukan dengan proses pemisahan dengan menggunakan destilasi. Ya, di mana destilasi ini pemisahannya itu dia berdasarkan titik didih, ya perbedaan titik didih. Jadi kalau kalian mau menggunakan destilasi ini, ya kalian harus tahu ya titik didih dari larutannya tersebut itu berapa. Ya jangan sampai kalian mau pakai destilasi tapi kalian nggak tahu titik didihnya berapa ya. Nah ini contoh-contoh larutannya dan juga titik didihnya ya. Jadi ada metilen klorida, dia titik didihnya 39 sampai 42. Kemudian aseton 55 sampai 57. Kemudian kloroform 59 sampai 62. Metanol 64 sampai 65. Kemudian karbon tetraklorida 76 sampai 77, kemudian etanol 78, isopropanolol 81 sampai 83, air 100, kemudian asam asetat 118 sampai 119 ya. Jadi nanti si apa namanya larutannya ini ya atau sampelnya itu nanti kamu masukkan di sini ya ke dalam labu destilasi ya. Kemudian nanti dipasang semua perangkat alat destilasinya. Kemudian nanti di sini ada api ya, ada apa namanya butuh pemanasan ya karena kan prinsipnya dia berdasarkan titik didih. Ya kalau kita mau mencapai titik didih tertentu artinya harus ada proses pemanasan ya. Nanti ini
ada termometer ya di bagian atas ini untuk mengatur untuk mengetahui suhunya nanti ya. Nanti ini kita panaskan, kemudian misalnya metilen klorida nih ya. Nanti ketika dia sudah suhunya 39 sampai 42, nanti di sini akan terlihat nih ada uap yang naik ya. Kemudian nanti masuk ke dalam kondensor. Nah, di kondensor ini sudah dilengkapi dengan pendingin yang tadinya dia uap panas masuk ke ruang yang dingin. Nah, ini akan menjadi tetesan-tetesan gitu ya, atau bentuk larutan tapi dia masih dalam bentuk tetesan ya. Nah, nanti dia keluar di sini ya, kemudian ditampung seperti itu. Nah, nanti dari hasil destilatnya ya, kemudian nanti kita identifikasi ya. Nah, untuk metilen klorida dia positif dengan perak nitrat ya, kemudian terjadi reduksi Cu2O dengan reaksi Fehling ya. Jadi nanti ditambahkan perak nitrat, kemudian sama ditambahkan reaksi Fehling. Nah, untuk aseton hasil destilatnya itu kita tambahkan dengan iodoform ya, kemudian nanti hasilnya memberikan positif ya, artinya positif berarti terjadi perubahan ya, yang tadinya misalnya dia tidak berwarna kemudian ditambahkan iodoform menjadi endapan kuning, atau misalnya berwarna kecoklatan, atau bisa juga warna iodoformnya itu ketika ditambahkan dengan hasil destilat dia menjadi hilang, warna iodiumnya menjadi hilang ya. Kemudian kloroform. Kloroform berarti dia positif untuk ion klorida. Ya, kemudian dia juga ditambahkan dengan reaksi Fehling ya. Kemudian metanol. Setelah perlakuan awal, kemudian dengan reaksi Schiff terbentuk warna merah. Kemudian karbon tetraklorida dengan reaksi Fehling, kemudian dengan isonitril. Untuk etanol, iodoform ya, isopropanol juga sama iodoform. Kemudian untuk air ini ditambahkan kuprisulfat. Kemudian untuk asam asetat ini ditambahkan FeCl3 ya, dia akan terbentuk warna merah. Ya, jadi kalau kalian bayangkan nih lumayan ya panjang gitu tahapannya. Kalau memang kita mau mengidentifikasi suatu sediaan obat ya. Makanya kalau praktek praktek ini tuh biasanya suka lama, tapi ini suka lama ya mengidentifikasi senyawa obat itu beda sama yang kation anion. Kation anion aja kan lumayan ya, lumayan lama, berapa jam waktu itu biasanya 3 jam. Ya 3 jam itu hanya bisa selesai misalnya 6 kation atau 6 anion gitu kan. Apalagi ini suatu senyawa obat atau sediaan obat ya. Sediaan obat lebih panjang lagi prosesnya. Kemudian setelah identifikasi larutan pembawa tadi ada juga dalam bentuk salep ya. Nah, ini analisis obat dalam bentuk salep ya. Jadi untuk memisahkan bahan pembawa salepnya tadi, sampelnya itu nanti kita timbang 1 gram, kemudian nanti kita tambahkan 30 ml. Ya, nanti setelah ditambahkan 30 ml, itu nanti dia akan terbentuk ini ya, kayak ada 2 lapisan gitu ya. Nanti ada yang bentuk larutan, ada yang dia bagian bawahnya itu kayak ada mengendap gitu ya. Nah, itu disebut dengan sisa ya. Nah, untuk yang larutannya ini lapisan yang bening ya istilahnya, atau yang tidak ada endapannya, itu nanti kita tambah lagi dengan 30 ml ether ya. Nah, nanti setelah ditambahkan 30 ml lagi, ini juga akan terbentuk 2 lapisan gitu ya. Nanti akan terbentuk 2 lapisan. Nanti kedua lapisan itu kita pisahkan ya. Ada yang termasuk ke dalam fase air, kemudian lapisan yang satunya lagi dia itu adalah fase ethernya. Nah, ini proses pemisahannya ini di dalam corong pisah
Ya, mungkin kalau kalian baru dengar, kalian bisa searching ya di Google, corong pisah itu seperti apa. Jadi nanti si larutannya ini kamu masukin ke dalam corong pisah, kemudian tambah 30 ml, kemudian nanti kamu kocok. Ya, kocok kuat, nanti didiamkan dulu sampai terbentuk 2 lapisan. Ya, nanti kalau udah terbentuk 2 lapisan, itu kamu keluarkan. Jadi bagian bawahnya itu corong pisah sama seperti buret. Jadi ada kerannya, ya. Nah, nanti bagian paling bawah kamu keluarkan, ditampung. Nah, kemudian setelah bagian bawah sudah tertampung semua, baru kamu tampung yang bagian paling atas. Kira-kira lapisan paling bawah itu air atau ether ya? Air ya, Bu? Air. Kalau kita berbicara terbentuk 2 lapisan, berarti di sini ada perbedaan apa? Bobot jenis ya. Ya, bobot jenis air dengan ether lebih besar mana? Bobot jenis ether dengan air. Kalau kita tahu bobot jenisnya, berarti kita tahu tuh lapisan yang paling bawah itu dia apa? Air atau ether. Kalau air berapa sih BJ-nya? 1, Bu. Ya, kalau ether Lebih besar kayaknya, Bu. lebih besar. Ya, ether itu dia lebih besar. Jadi yang lapisan paling bawah itu ether, ya, yang atasnya air. Nah, nanti setelah terpisah ya antara lapisan air dengan lapisan si ether, nah untuk yang fase airnya ini kita tambahkan 20 ml asam sulfat dengan konsentrasi 3N. Ya, kemudian nanti dikocok dengan 3 kali 20 ml ether dan 1 kali 20 ml kloroform. Ya, ini juga sama ya, dikerjakannya di dalam corong pisah. Ya, kemudian nanti hasil dari fase air ini itu ada berbagai asam karbonat dan berbagai fenol. Ya, kemudian untuk yang fase ethernya ini nanti kita kocok dengan 3 kali 10 ml air. Artinya 3 kali penambahan air ya. Ya, ini juga sama nih 3 kali 20 ml ether. Ya, jadi ada 10 ml tambahin kocok ya, terus nanti tambah asam sulfat, kocok gitu kan. Terus nanti yang kedua tambahin lagi air, tambah asam sulfat lagi, kocok lagi gitu. Terus nanti yang ketiga seperti itu. Ya, kemudian di sini ini masih ini ya, ada ada pengerjaannya itu setelah ini selesai ya. Nah, si fase ethernya ini nanti ditambahkan lagi 20 ml 3NaOH, dikocok dengan 3 kali 20 ml ether dan 1 kali 20 ml kloroform. Nah, dari hasil pengujian yang ini akan ada berbagai macam basa. Ya, kemudian nanti untuk yang tadi pertama itu kan ada bagian yang larutan sama bagian yang sisa ya. Nah, kalau bagian sisa ini berarti dia kemungkinan ada golongan sulfonamid, kemudian asam hidrofil sama senyawa N-kuartenar. Seperti itu. Ya, jadi tahapannya memang panjang ya. Oke, kemudian ini percobaan pendahuluan. Nah, di percobaan pendahuluan tadi ya meliputi organoleptik, kemudian apalagi kelarutan, kemudian pemijaran, gitu kan. Nah, di sini identifikasi awal senyawa obat yang telah terekstraksi, yang diperiksa organoleptiknya meliputi bentuk, warna, bau, rasa, pemijaran, keasaman, fluoresensi, dan kelarutan dalam asam dan basa. Ya, kemudian setelah itu kita analisa unsurnya. Ya, analisa unsur N, S, P, dan halogen, kemudian diperiksa gugus fungsinya. Ya, seperti itu.
Nah, ini untuk yang organoleptik ya. Jadi untuk yang organoleptik itu kan berarti kita bisa tahu warna dari sampel kita itu apa. Ya, nah ini warna putih itu ada yang putihnya putih sekali. Nah, contohnya itu lidokain, teofilin, kafein. Ya, kemudian kalau yang putih agak kekuningan, contoh obatnya itu vitamin B1, B2, metampiron, aminofilin. Kemudian kalau putih kusam ini ada sulfamirazin, kemudian putih agak kebiruan ada papaverin, kemudian agak putih ini apa namanya INH, paracetamol, sulfadiazin, kalsium glukonat. Kemudian yang mengkilat atau putih agak mengkilat asam benzoat. Kemudian putih sekali agak mengkilat nikotinamid, agak putih mengkilat sulfaguanidin, kekuningan klorangfenikol, coklat muda kinin tanas, kemudian kebiruan prometazin. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh warna dan obatnya. Kemudian rasa. Nah, kalau kita mau apa namanya mencicipi ya, mencicipi dari sampel berarti nanti kurang lebih 5 sampai 10 mg. Ya, jadi cukup sedikit aja ya. Jangan kalian nyoba dulu sedikit ya nanti ketagihan. Coba lagi, jangan ya. Jadi cukup 5 atau 10 mg saja serbuk obat tersebut, kemudian kita letakkan pada lidah. Ya, kemudian nanti dikecap-kecap 10 sampai 50 detik ya. Kemudian di sini ada contoh dari rasa, ada yang tidak berasa. Contoh obatnya sulfaguanidin, sulfadiazin, talkum. Kemudian yang rasanya pahit, pahitnya di sini sangat pahit. Ada klorangfenikol, kinin, prometazin. Nah, ini dia prometazin dia agak tebal ya. Kemudian pahit vitamin B2, B6, kafein, teofilin, aminofilin, efedrin, paracetamol. Kemudian sedikit pahit ada metampiron, asam benzoat, sulfamirazin, sulfatiazol. Kemudian tebal di lidah, benzokain, lidokain, prokain, papaverin ya. Nah, ini dia golongan anestesi ya. Anestesi itu kan berarti memang apa untuk menghilangkan apa rasa nyeri ya atau hilangnya rasa gitu. Jadi kalau ketika kita menempelkan di lidah ya lidah kita jadinya baal istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kecut, ada kecut pahit, vitamin B1, CTM, agak kecut asetosal, kemudian yang asam vitamin C, piperazin, citrat ya. Nah, untuk rasa di sini nggak semua obat bisa kita cicipi ya, ada beberapa obat yang tidak boleh seperti itu. Nah, bau di sini bau spesifik atau khas, ada vitamin B1, vitamin C, dan heksamin. Kemudian yang tidak berbau, prokain HCl, lidokain, bentuk. Nah, bentuk mengenali bahan yang halus atau kasar, jadi memberikan informasi yang serupa dengan pemberian ciri yang dapat ditentukan dengan penglihatan. Contohnya kristal. Ini contoh obatnya ada vitamin C dan benzokain. Yang dituliskan di sini ini baru beberapa ya contoh-contoh obatnya. Kalau kamu mau melihat lagi di farmakope, wah itu lebih banyak lagi. Ya kan nggak mungkin dalam satu farmakope ditulis semua di sini enggak ya. Jadi ini beberapa contoh bahan obat yang sesuai dengan pemberiannya ya. Setelah organoleptik masuk ke kelarutan. Ya, jadi basa umumnya dia larut di dalam asam dan asam umumnya larut di dalam basa. Senyawa anorganik atau senyawa organik yang sudah dalam bentuk garamnya larut dalam pelarut anorganik, sedangkan senyawa organik larut dalam pelarut organik. Pelarut anorganik ini contohnya adalah air, asam, basa. Kemudian untuk yang pelarut organik, alkohol dan aseton. Nah, contoh obatnya kinin, dia larut dalam eter tapi suka larut dalam air. HCl atau sulfat kinin larut dalam air, efedrin suka larut dalam air, HCl atau sulfat efedrin dia larut dalam air.
Jadi ini berbeda ya, kalau ini kan efedrin bukan dalam bentuk garamnya, makanya dia sukar larut ya. Tapi ketika efedrin itu sudah dalam bentuk garamnya, maka kelarutan di dalam air dia semakin baik ya. Kemudian fluoresensi. Nah, untuk fluoresensi tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nanti sampel kalian itu dimasukkan ke dalam cawan uap ya, atau objek gelas itu juga bisa. Kemudian nanti kalian amati di bawah sinar UV ya, atau UV vis ya. Nah, kalau untuk sinar UV itu panjang gelombangnya 200 sampai 400 nanometer. Kalau untuk yang visnya dia 400 sampai 700 nanometer. Nah, ini bentuk serbuk ataupun larutan diamati di bawah sinar UV. Ya, nanti kalau misalnya terfluoresensi ungu ya, dia salisilat. Kalau yang warnanya hijau kimin, biru lemah teobromin, kemudian kuning zinc oksid, kemudian biru kuat teofilin. Ya, ini beberapa contoh dari uji fluoresensi. Kemudian pengarangan dan pemijaran. Zat uji dipanaskan dan dipijarkan di dalam cawan porselen atau cawan uap ya, hingga diperoleh sisa. Nah, yang kamu amati adalah warna mula-mula ya. Jadi pada saat dimasukin ke porselen, kamu amati dulu dia warnanya apa. Kemudian warna saat meleleh. Nah, ini juga harus kamu amati. Pada saat dia meleleh, warnanya apa? Nah, pada saat meleleh ini, itu juga akan terbentuk asap. Nah, itu kalian lihat asapnya. Ya. Kemudian warna sisa pijarnya. Ya, di cawan uapnya itu nanti akan ada sisa dari proses pemijaran. Kalian lihat warnanya. Misalnya tadinya warna putih, setelah dipijar, oh jadi coklat karamel atau apa, itu yang kalian tulis ya di hasilnya. Kemudian selain warna, baunya ya, bau yang muncul itu apa? Karena ada beberapa obat yang baunya itu spesifik gitu ya, seperti bau-bau buah gitu ya. Nah, ini contohnya kalau yang dia menggelembung kemudian bau karamel, contoh obatnya atau contoh senyawa obatnya ada laktosa amilum, kemudian menggelembung seperti sarang tawon, kalsium glukonat, yang wangi itu kafein. Nah, kalian pasti udah hafal lah kalau kafein ya, bau kopi. Kemudian yang berbau pandan ini aminofilin. Nah, bau buah salak, glomural dan kimin. Kemudian ada juga yang bau udang ya, dia heksamin. Kemudian bau kacang, ini untuk vitamin B1. Ya, seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah hasil pemijaran yang tadi. Tadi kan pada saat dipijar ada beberapa hal yang harus kalian amati. Salah satunya adalah warna hasil pemijaran. Nah, ini ya, warnanya dia, ini salah satu contoh aja, dia warnanya hitam seperti ini. Nah, warna hitam pada permulaan pengarangan, maka zat organik mempunyai unsur C dan berwarna hitam pada permulaan pengarangan. Nah, ya. Jadi kalau di hasil sisa pengarangan ini dia warnanya hitam, berarti dia kemungkinan si sampelnya itu mempunyai unsur karbon. Ya, dia termasuk ke dalam senyawa organik. Ya, kemudian jika warna hitam menjadi hilang jika ditambah dengan asam nitrat, ya, kemudian jika HCl atau asam sulfat, nah ini berarti dia bukan unsur karbon, ya. Kemudian kalau dia positif, artinya positif ketika ditambahkan asam nitrat atau HCl dan asam sulfat, maka dia akan hilang warna hitamnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau hasil pemijaran berupa bermacam-macam warna, ya misalnya sisanya dia berwarna putih. Nah, berarti kemungkinan itu ada unsur natrium, kalium, kalsium, barium, Mg, Al, dan Zn. Kemudian kalau sisanya dia berwarna coklat, berarti dia kemungkinan mengandung unsur Fe. Ya, kemudian kalau sisanya kuning, B1 dan Tb,
kemudian sisanya hitam, Cu dan Mn. Nah, kemudian natrium, kalium dia sebagai garam karbonat. Ya. Oke, kemudian uji keasaman. Nah, uji keasaman ini dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus merah atau biru. Ya, larutan senyawa-senyawa golongan asam, misalnya asam benzoat, asam sitrat, asam askorbat, dan lain-lain dalam air. Hasil uji ini dapat pula membedakan antara alkohol basa dan alkohol asam. Ya, misalnya efedrin akan mengubah lakmus merah menjadi biru, sedangkan efedrin HCl mengubah lakmus biru menjadi merah. Nah, ini perubahannya sangat jelas. Ya, jadi keasaman ini juga bisa menentukan suatu senyawa ya dengan garamnya, dengan bentuk garamnya. Ya, contohnya kayak tadi ya si efedrin. Kalau efedrin aja yang bukan dalam bentuk garamnya, ketika dia diuji dengan kertas lakmus merah, maka akan berubah menjadi biru. Ya. Kemudian kalau yang garamnya, dia lakmus birunya menjadi merah. Jadi kebalikannya. Jadi ketika si lakmus merah dikasih ke efedrin HCl, ya dia nggak akan berubah warnanya, gitu ya. Jadi harus dengan lakmus biru, baru berubah warna menjadi merah. Nah, ini uji unsur. Ya, tadi kan di sini udah bisa ketahuan ya dari hasil pengarangan kira-kira unsur yang dimiliki oleh senyawa obat tersebut apa, gitu ya. Nah, kemudian ini kita lakukan lagi uji unsur tersebut, ya. Nah, penyelidikan unsur atau elemen yang terdapat di dalam sampel. Nah, obat ini merupakan senyawa organik, di mana senyawa organik ini dia biasanya memiliki unsur C, H, O, N, S, dan halogen. Nah, ini ya, makanya kenapa harus diuji unsur, karena memang senyawa obat itu termasuk ke dalam senyawa organik, ya, di mana senyawa organik itu memiliki unsur-unsur ini. Oke, nah kalau obat itu dia memiliki unsur karbon, ya maka kita bisa melakukan yang tadi ya, pemijarannya itu kan warnanya hitam. Kemudian selain positif pada atau hasil pemijarannya itu hitam, kita bisa dengan menggunakan reaksi Panfil, ya, atau reagen Panfil. Reagen Panfil ini sampel ditambah dengan timbal kroma, ya, dia nanti akan terbentuk timbul gas atau gelembung, ya. Kemudian gasnya ini kan ini ada gasnya ya, selain gelembung ada gas. Kemudian nanti ditambahkan dengan air barit, ya, nanti akan terbentuk keruh, larutannya menjadi keruh. Itu untuk uji karbon. Sekarang untuk yang unsur N, S, T, dan halogen. Nah, kalau sampel kalian itu diduga mempunyai unsur ini, ya, maka kita bisa mengujinya atau memastikannya dengan reaksi Lasaigne-Castellani. Ya, nah, pengujian ini prosedurnya adalah sampel kita tambahkan reaksi natrium karbonat dengan magnesium karbonat dengan perbandingan 2:1. Ya, nanti dicampur, kemudian dipanaskan dan dipijar di dalam tabung kapiler. Nah, hasil pemijarannya ini kemudian digerus dan disaring. Nah, hasil setelah proses penyaringan, ya berarti si filtratnya ya, nanti kita tambahkan HCl, tambah ferrosulfat, FeSO4. Ferro-feri nih, feri ya, feri sulfat. SO4 itu berapa sih? 2 min ya? Oh, berarti ini sama-sama 2. Ferro berarti. Tambah ferrosulfat, jika timbul warna biru berlin, maka dia positif nitrogen. Ya, kemudian kalau filtrat ditambah dengan timbal asetat, timbul warna hitam, maka dia positif sulfur. Kemudian kalau ditambah asam nitrat, tambah perak nitrat, dipanaskan, jika timbul endapan, maka dia positif halogen. Kemudian filtrat ditambah asam nitrat, tambah amonium molibdat, jika timbul endapan kuning, maka dia positif
fosfor ya. Jadi ini untuk mengidentifikasi jika senyawa atau sampel kalian itu mengandung unsur NST atau halogen. Seperti itu. Berarti kan ini semua harus kalian uji ya, karena kita nggak tahu nih kalian itu sampelnya mengandung unsur apa. Jadi misalnya udah ditambahin reaksi yang pertama nih, oh dia hasilnya tidak biru berlin, berarti kan bukan nitrogen. Ya kamu uji yang kedua. Ternyata bukan warna hitam juga, berarti bukan sulfur gitu ya. Kemudian ditambah asam nitrat AgNO3, ini juga tidak timbul endapan, berarti bukan halogen. Nah, baru di terakhir tambah amonium molibdat terbentuk endapan kuning, berarti itu adalah fosfor. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian unsur N dan Br, maka pengujian. Nah, ini di dalam senyawa obat gitu ya, itu kan bisa saja dia mengandung tidak hanya satu unsur saja, tapi kemungkinan ada beberapa unsur yang ada di dalam struktur kimianya gitu ya. Misalnya kayak ini ya, unsur N dan Br. Nah, ini kan berarti di dalam senyawanya itu ada N sama Br. Ya, maka pengujian diarahkan kepada senyawa yang dalam rumus kimianya mengandung kedua unsur tersebut. Misalnya seperti bromheksin. Ya, ada C14, H20, Br2, N2. Kemudian bromisofal, ya, kemudian ada skopolamin N-butilbromida dan sebagainya. Kemudian selain N dan Br ada juga N dan P. Ya, maka di sini pengujiannya itu diarahkan kepada senyawa yang dalam rumus kimianya memang mengandung kedua unsur tersebut. Ya, contohnya kodein fosfat. Kemudian yang mengandung unsur N dan S, ada hidroklorotiazid, ada promazin HCl, tiamin HCl, dan sebagainya. Kemudian ada juga senyawa obat tanpa unsur N, S, dan P. Ya, misalnya asam askorbat, menadion, golongan karbohidrat, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nggak bisa dinyalahin sih ininya ya. Nanti kalau misalnya kamu mau melihat contoh pengujiannya ya, cara identifikasi di YouTube itu banyak ya, bisa kalian lihat-lihat gitu ya. Daripada kalian nonton yang macam-macam gitu kan, mending kalian nonton contoh-contoh pengujian pada identifikasi atau analisa kualitatif ya. Oke, sudah selesai. Kemudian ini ada tugas ya untuk minggu ini, silakan kalian kerjakan. Yang pertama adalah carilah organoleptik dari beberapa bahan baku obat. Tadi kan udah ada beberapa contoh ya, kayak ada warnanya, baunya, rasanya. Nah, ini untuk bahan baku. Tahu ya kalau bahan baku berarti apa? Bukan sediaan. Ya, jadi nanti kalian lihat di farmakope bahan baku ya, misalnya pilih salah satu, misalnya kayak acetaminophen. Nah, nanti dia bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana gitu ya. Nah, tugas ini cari 5 contoh ya, masing-masing 5 contoh. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama. Ya, jelaskan sifat dan pengujian bahan pembawa obat. Oh, kalau ini enggak ya. Kalau yang nomor 2, yang nomor 3, berikan masing-masing contoh bahan obat yang larut dalam air, kemudian yang larut dalam asam, basa, dan pelarut organik. Ini masing-masing contohnya adalah 5. Misalnya yang larut dalam air, 1, 2, 3, 4, 5. Asam, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk tugasnya bisa dipahami? Ibu, yang nomor 2 berarti itu bahan pembawa obat yang tadi ya, Bu? Iya, Yang betul. organik dan anorganik. Yang talkum gitu ya, Bu?
Ada lagi? Sambil saya absen dulu ya. Dikerjakannya dengan tulisan tangan, ya kemudian nanti kalian upload di e-learning. Berarti dijadikan bentuk PDF dulu aja, ya. Diah Ayu, Hadir Ibu. Anita Rahman, Hadir Bu. Mala Komalasari, Hadir Bu. Muhammad Romli, Hadir Bu. Yulita, Hadir Bu. Travelina, Hadir Bu. Lulu Ilmaknun, Hadir Bu. Ade Sukma, Ade, Udah keluar Bu. oh udah keluar. Septi Derta, Hadir Bu. Siti Nurmaya, Hadir Ibu. Ayudia, Hadir Bu. Fahmi Rizky, Hadir Bu. Ananda Sela, Hadir Bu. Sri Amalia, Hadir Bu. Iskandar Hakim, Hadir Bu. Nia Febriana, Hadir Bu. Mutiara Andini, Hadir Bu. Nia Mulyani, Hadir Bu. Septia Wafa, Hadir Bu. Indah Oktavia, Hadir Bu. Hovifa, Hadir Bu. Teguh Setiawan. Teguh ada nggak? Minta tolong liatin. Arif Miftah Koroni, Hadir Bu. Siti Askia, Hadir Bu. Siva Teguh Fauzia, ada Bu. Teguh Hadir, ada ya. Bu. Selinia ada. Hadir Bu. Silvi, Hadir Ibu. oke. Berarti hadir semua ya, kecuali Mbak Ade. Mbak Ade baru minggu ini keluarnya atau dari kemarin? Ya Bu, baru minggu ini. Oh gitu. Kenapa Mbak? Nggak tahu deh Bu. Oh. Ibu maaf, saya nggak ada di absenan ya Bu. Siapa Mbak namanya? Azahra. Ada tadi deh kayaknya. Nggak ada Bu. Oh nggak ada. Bukan. Sebentar. Diah Ayu, Anita, Mala, Romli, Yulita, Travel, Lulu, Ade, Septi, Siti, Ayudia, Fahmi, Ananda, Sri, Iskandar, Nia, Mutiara, Nia, Septia, Indah, Hovifa, Teguh, Arif, Siti Askia, Siva, Selinia, Silvi. Memang tidak ada, Mbak. Iya Bu. Kenapa nggak ada? Minggu kemarin saya masuk pagi. Terus nggak saya setting karena saya nggak tahu bisa berubah. Saya baru tahu kemarin di WA sama anak pagi. Kalau saya katanya nggak masuk kelas. Ingat saya masuk kelas sore Bu soalnya. Oh iya, kalau pernah pindah kelas itu memang harus dirubah lagi, Mbak. Gitu. Iya Bu, saya baru tahu. Iya. Ya nanti kamu lapor aja ke sekre, kasih tunjuk kalau kamu emang ikut kuliah gitu. Ya. Ya jangan lupa di itu lagi ya, dirubah lagi kalau kamu pindah kelas. Nggak otomatis ini lagi enggak. Oke, ada yang mau ditanyain atau cukup? Bu, aku mau nanya tentang Iya. tugasnya. Ini deadline-nya kapan ya Bu? 1 minggu. Sampai minggu. Jadi pengumpulan terakhir itu berarti sekarang hari apa sih? Rabu, Selasa ya? Selasa jam 23.59 terakhir. Ya. Jadi nanti tulis tangan, kemudian dijadikan PDF ya, baru setelah itu diupload. Cukup? Cukup Bu. Oke, baik.
Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.